Nyerang. Kalau sulit Pak, jangan harap bisa selamat. Panen, ya? Nah, satu triknya adalah Pak Kumis. Yoi. Bisa dimulai? Oke. Dari maskot maco dan primadona ini keunggulannya Pak. Sekarang saya keunggulan dibanding dengan jagung varietas hibrida yang lain yang pernah Pak Masrul tanam gitu. Gimana, Kalau Pak? dulu yang sudah panen itu saya maco dulu Pak ya. Oh yang BC 235 ya? Iya, berarti yang ya. maco kan sudah panen. Sudah panen, oke. Itu ya tahan terhadap bule, tahan terhadap busuk batang, dan juga irit sama pupuk. Irit sama Irit sama pupuk dan juga irit sama air. standar iritnya Pak? Standar iritnya kalau misalnya produk lain jagung lain itu setiap 1 minggu harus dikenangi air, harus dilep. Yo cara berikini yo Dibanyoni? dibanyoni. Nah itu kalau maco yang saya pernah tanam itu 2 minggu aja tahan, nggak layu Pak. Cukup ya Pak berarti? Cukup Pak. Oke. Dan hasilnya juga besar juga. Itu berarti dibanding dengan varietas yang lain. Yang lain. Secara kebutuhan air tidak begitu bagus. Lebih ringan lah, lebih irit. Kalau standar pupuk yang maco dibanding yang lain tadi, kok lebih irit standarnya biasanya berapa Pak? Kalau saya biasanya untuk legowo itu kan 2 baris, gini 30-30 itu kan pemupukan 1 sendok plastik yang sudi itu. Sendok kecil. Itu peres. Rata ya? Nah, kalau yang lainnya kan harus penuh. Oh. Tapi untuk dua tanaman satu pemupukan. Berarti kalau lainnya maco ini dia itu 1 sendok tapi full. Ada kelebihannya. Kalau maskot, maco enggak. Itu 1 sendok tapi rata. Kurang. Berarti dengan begitu saja dia sudah mampu. Sudah subur dan daunnya hijaunya hijau lebat. Jadi artinya gini, mungkin Ya, bisa kita silakan, jelaskan secara fisiologinya gini Pak Kumis. Jadi maco itu cenderung dia perakarannya lebih panjang, Lebih dalam ya Pak lebih Lester? dalam. Kalau kita ingat legend kita, BC 2. Betul. bertongkol Bertongkol dua. dua. Jangan kebalik Pak Lester. Jangan kebalik. Bertongkol ya Pak. Bertongkol dua. Jangan dibalik nanti Nah, dimarahin orang. itu saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Masrul sebelum acara dimulai, Pak Ajis, Pak Kumis. Itu maconya itu pertumbuhan awal menurut Pak Masrul agak kalah kan gitu kan. Nah, ini bisa kita jelaskan di sini adalah ketika yang lain sudah membentuk daun, Ya. maco ini itu hampir sama BC 2 tadi. BC 2, ciri-cirinya seperti itu Pak. Itu maka perakaran tuh Dia membuat perakaran yang apa ya? kokoh. Pondasi dulu Pondasi ya kokoh. Pak. Sehingga nyambung dengan keterangan Pak Masrul. Hemat pupuk artinya si perakaran Yang- jenis maco ini tadi itu memanfaatkan maksimal betul Unsur hara yang di unsur dalam hara yang ada tanah. di dalam tanah karena perakaran yang dalam tadi. Betul. Menjangkau ya Pak. berarti Menjangkau. ya? Yang kedua, karena dia dalam, maka dalam rangka mencari air pun dia juga mudah. Makanya airnya ngirit ya Pak. Ngirit. Oh, masuk akal Pak. Ini Iya, saya Pak, jadi Pak. ingat BC 2. Betul. Seperti itu. Iya, BC iya. 2 tuh dicintai petani gara-gara itu. Ini maco Tapi juga pertumbuhan awalnya ya begitu ya Pak. Nah, cuma maco lebih bagus lah Pak Masrul. Iya. Seperti BC 2 lebih bagus. Ya, ini kan sudah lebih Wah, sempurna lagi lah ya. disempurnakan. lagi. Hampir imbang lah dengan maskot. Bisa jadi Ya. besok-besok itu maco ini BC 2 ribbon dong. boleh. Kan beberapa yang pinggir-pinggir atau yang legowo itu keluar 2 juga itu. Iya. Nah, gitu. Karena jaraknya pas gitu ya. Oh, begitu ternyata. Iya. Kalau menurut pengalaman Pak Lasdar itu ya beliau kan lebih pengalaman Pak secara dari genetik dari apa itu kan beliau tahu lah. Ini kalau di maco tadi ya? Maco. Berarti Maco kan lebih kuat, Tuh. lebih tahan rebah. Ya. itu tadi karena akarnya
dalam dan panjang itu sehingga tadi lebih tahan terhadap kerobohan dibanding dengan yang lain ya. Ini kalau maco ya Pak ya. Sekarang kalau maskot Pak, yang besi 234. Kalau maskot kelebihannya apa sih? Menurut pengalaman jenengan? Kelebihannya itu jagonya besar. Ini contohnya maskot. Oh ini tompolnya ya? Ini tompolnya besar. Dan ini ujungnya rapat gini. Jadi enggak musim hujan pun ditanam enggak bingung, tumbuhlah, nyambah. Oh, busuk buahnya ya? Iya. Busuk yang di dalam. Kalau biasanya dia nggak khawatir berkecambah Pak. Gitu ya. Jadi kerusakan apa namanya bijinya di dalam ini itu tidak ada. Kalau bahasanya petani gerobokan tukul. Tukul. Kalau ini kalau ini kan enggak ini rapat dan bahasa Indonesia berkecambah. Enggak mungkin kalau di samping itu bukan sulap, bukan sihir. Jagonya cukup keras ini. Ini bertanda. Nah, ini ya. Mantap sekali. Ini jagonya ini. Ini kalau maco. Pak Masrul kalau gini suka ya? Suka. Marem ya Pak Masrul ya? Suka sekali ya. Keras besar. Jagonya keras, ini bertanda rendemennya tinggi. Kalau kita Amit Pak Masrul, kalau kita ngajari teman-teman gini. Kalau Pak Kumis lain lagi Pak Kumis. Kalau saya, kalau Pak Lasda, gitu. Teman-teman gini. Kalau Pak Kumis, ini lengket lengket apa enggak? Kalau bisa goyang-goyang berarti dia rapat. Kadar airnya tinggi, rendemennya rendah. Tapi kalau nggak goyang sama sekali, berarti rapat itu gitu. Itu Pak Lasdan kalau ngajari. Kalau saya caranya rapat tidak begini Pak. Kan ini tengah dong Pak. Ini kan tengah saja Pak Lasdan. Ya, ini gini. Dari ujung sampai pangkal ini rapat nggak sih? Ya. Terus ini ada ciri khas Pak Sis. Ada ciri khas ya teman-teman ya. Baik teman-teman petani muda maupun remaja maupun yang sudah pengalaman ya, maskot itu ada kuncungnya. Kuncung. Nah, ini karena menandakan sistem fotosintesanya tuh sampai umur panen masih terus. Nah, ini menurut RD kami maskot ya. Ini maskot. Nanti yang maco juga sama, keluar kuncung juga. Pokoknya ciri-ciri kita itu gitu. Ini tadi kembali Pak ke yang yang maskot mungkin Pak Kumis boleh di zoom dong. Ini apa? Masalah ini makanya jangkauannya kecil. Pak, ini pengalaman Pak Masrul sendiri tadi selain dia keras, apalagi Pak? Apalagi unggulannya Pak? Ini saya petik yang umur 93 hari ini. Yang ini ya Pak? Yang ini. Baru maskot ini. Ya. Belum umur panen ya Pak? Belum. Kalau 100 kan sudah bisa. Artinya ini kan kelobotnya masih hijau. Belum masih hijau. Bener-bener, ini ya? aja sudah keras kayak gini. Ini. Kalau janggelnya sendiri Pak? Kalau janggelnya ya umum lah. Umum. Standar ya. Standar. Ya termasuk kecil ini. Ya. Termasuk kecil. Ya, okay. Kalau bijinya nancapnya lebih dalam. Ini baru umur 93 SD. 93. Sudah kayak gini Pak Lasda. Ya. Warnanya aja udah menarik seperti ini. Kebetulan maskot di lahannya Pak Masrul ini kalau kita sempat lihat beberapa hari yang lalu ya, itu kondisinya memang sangat pas buat maskot. Kondisi lahan memang. Jadi tanaman maskot ini itu memang memerlukan kondisi yang terbaik. Jadi tanahnya subur, unsur hara terpenuhi, jarak tanamnya pas, pupuk juga ya, airnya pas, pupuknya juga pas. Oke. Musimnya juga nggak ekstrim. Itu maskot akan mengeluarkan potensi yang sangat paling optimal. Oke. Jadi bedanya. Maaf, ini secara genetik betul ya Pak Lasda. Ini sekalian minta info Pak Lasda nih secara genetik. Ya. Berarti kalau maskot itu dia memerlukan lahannya relatif apa ya? Subur ya. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya. Ini ada beberapa rekomendasi ya. Jadi untuk maskot itu disarankan adalah di lahan-lahan yang tanahnya subur.
Terus airnya cukup atau juga. irigasi teknis. Ya, Pak Masrul ini cocok ini, wah itu sungainya banyak. Iya, betul. Terus Maco ya tadi Ya, itu Maco. sudah pas. Beliau Pak Masrul itu nanamnya di musim September Oktober. Itu adalah pemilihan varietas yang sangat tepat sekali Pak Jis. Karena salah satu kelebihan dari Maco kita atau BC 235 Maco itu adalah stabil. Stabil. Jadi bisa di musim kering, bisa di musim penghujan, tanah marginal juga namanya itu kalau bahasa Jawanya itu bandel. Di tanah sawah juga tambah lebih oke ya Pak. Betul sekali. Terus rentannya Pak Jis, rentan ketinggian. Nah, ini termasuk dataran kalau maskot itu rendah sampai menengah saja. Oke. Kalau Maco bisa sampai agak tinggi. Oh gitu ya Pak. Ya. Jangkauannya lebih panjang. Ringnya lebih panjang yang Maco. Jadi rendah sampai tinggi. Oke. Artinya ketinggian yang tidak ekstrim ya Pak Haji, Pak Lumis ya, yang tidak ekstrim. Kemudian yang primadona itu hampir sama dengan maskot. Oh gitu ya. Jadi dataran rendah sampai menengah. Yang batang ini berapa? Pas. Ini kan tidak menengah, tidak rendah, antaranya. Iya, betul. Berarti secara ketinggian pun juga bisa diasuhi. Ya. Itu tadi berarti maskot dengan Maco ya Pak? Ya. Masih ada satu kan Pak? Iya. Yang BC 236 primadona. Kalau primadona salah satu keunggulan menurut Pak Masrul, pengalamannya apa kalau primadona? Kalau yang namanya primadona itu ya, apalagi ini primadona kota ya. Bukan pastinya lebih montok. Nah, kalau sepak bola ada Maradona. Kalau jagung hibrida ada primadona. Jangan lupa. Primadona itu nggak primadona desa Pak Lastan. Primadona Kota, mintanya kota Pak Kumis. Nah ini coba nih ya primadona. Coba. Primadona. Montok lebih montok, semok ini. Oke. Ini juga rapat ya Pak Mas ya? Juga. Ini memang tadi yang diinformasikan Pak Lastan Pak, secara genetik memang yang ini juga ini primadona. Betul, yang ini. Oke. Oh, ini yang sudah dikupas ya. Ada Puncungnya juga. Dan jagungnya juga besar. Nah, Pak Masrul, saya dengar-dengar dari petani sekitar tuh Pak Masrul tuh kan juragane suka menebaskan jagung. Ya memang. Nah, kalau boleh kasih saran ini Pak Kumis. Saran kan boleh ya Pak? Iya lah. Iya toh? Boleh. Bukannya saya Bukan ahli Pak. Nah, bukannya lebih mudah mau ngajari yang tua, bukan. Ya. Kalau boleh kasih saran, yang lahan-lahan sawah yang biasanya itu ditebaskan Pak Masrul, ya dengan tanamnya primadona. Karena apa? Semok. Kalau orang Jawa bilang kongde. 1 semok, 2 indah. Wah, indah. Dilihat tuh paling indah primadona Pak Kumis. Indah. 1 tegak, cakep, kokoh, batangnya. Wah, itu kalau Pak Ajis di Grobogan biasanya Pak bebek-bebek. Wah, iya. Itu Pak, istilahnya kongde, bokongnya gede. Wah. Kalau jarang kore, teji, kan gitu. Nah, ini ibaratnya kuda itu yang kore atau yang teji. Oh berarti Pak Masrul, menurut informasi Pak Raja itu primadona itu selain bisa dipanen tua, dia sangat spesialis untuk ditebaskan. Jadi misalkan Pak Masrul nih, aku tahun ini agak sibuk, nggak sempat panen, tenaga kerja mahal. Proses panen nggak usah, misalnya. Nggak usah tak panen sendiri, saya undang penebas, panen berapa juta. Nah, itu yang paling bagus untuk disokan primadona. Menjaring ketertarikannya penebas itu primadona. Tapi ingat, ini bukan bohong-bohongan. Gedenya si primadona ini gede yang istilah Jawanya mentes Pak Kumis. Gede berisi, bukan gede berisi. Ditimbang juga sumbut dia. Gitu loh. Saya kasih jaminan seperti itu Pak Masrul. Tambahnya Mas gitu, ya. Itu. Sudah. Nih. Ini ada, nanti bisa ditayangkan ke teman-teman ya. Jadi maskot Pak Kumis. Potensi hasil
12,83 ton. Secara umum ya. Umum. Rata-rata hasil 11 ton. Oh, 11. Rata-rata loh, Pak. 10 aja udah bagus. Rata-rata ya. Jadi itu rata-rata dari Sabang sampai Merauke kita rata-rata. Average. Maco sama potensi hasil 12,23, agak lebih rendah dari maskot, tapi stabil. Tanam dimanapun oke. Irit juga. Ditinggal ke kota tadi cari primadona kota. Secara keuntungan akan meningkat, Pak. Nah, potensi hasil di itu 12,43, tapi rata-ratanya nih Pak untuk maco 10,8. 10,8 hampir 11 juga, Pak. Tidak kalah, cuma stabil. Bandel. Nah, itu irit maco. Nah, yang terakhirin tadi yang kata Pak Ajis adalah kongde. Botolnya gede. Primadona tadi. Nah, itu adalah primadona. Potensi hasilnya sama Pak, 12,14 ton, agak lebih kacek 1 kintal aja. Tapi rata-rata hasilnya menyebutkan dari Sabang sampai Merauke tanaman kita uji multi lokasi kita adalah 10,57 ton per hektar. Kan hampir sama juga, Pak ya. Tadi saya matur, Pak, yang ini Pak, yang ini jangan khawatir, yang ini primadona sudah tidak gede gombong, gedenya gede berisi. Yes. Itu ya. Sorry. Jadi tambahan informasi berarti Pak Masrul ya. Kita ya juga tambahan ilmu dari beliaunya ini ya, Pak. Barangkali ya kan kita ngobrol ini kan fakta tuh, Pak. Iya. Ya, apa yang ditanam Pak Masrul sendiri, apa yang didapatkan kita informasikan. Artinya kita kan tidak mengada-ada kan, Pak. Iya. Seperti ini contohnya umur 93 saja. Oh, masa kayak gini ya petani nggak seneng sih ya menggilat. Kalau warna pengaruh nggak, Pak? Petani? Kalau warnanya pucat itu nggak ada pengaruh. Nggak ada juga. Yang penting rendemennya tinggi, hasilnya juga tinggi, perawatannya mudah. Tidak. Tahan terhadap bule. Ya. Sudah cukup kalau petani ini. warna apapun ya. Warna apa saja nggak jadi masalah. Wah, cocok nih Pak. Apalagi ketiga-tiganya ini warnanya masuk. Pak Masrul itu sesuai dengan ini referensinya induk organisasi kita, Carun Pokpan. Jadi teman-teman Pokpan yang bagian korpulumen itu Pak Kumis, kita sempat tanya bahwa apakah warna itu pengaruh terhadap di pengambilan Pokpan sebagai pakan ternak ya? Baku pakan ternak. Oh, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Berarti warna apa saja masuk. Jadi itu mitos. Pak Kumis. Kalau warnanya gini, itu mitos. proteinnya gini, ini mitos. Ya, sekali lagi warna itu mitos ya, teman-teman. Oke. Tapi kebetulan loh Pak Masrul, Pak Nasdar punya kita yang dirilis BC tahun ini ada 3 varietas baru ini, kebetulan warnanya juga menarik Pak. Menarik. Berarti kan menambah ayam juga dari petani ya Pak. Ya. Walaupun masalah warna itu kan tidak dipermasalahkan gitu ya Pak. Ya. Oke, berarti kita sudah lihat sendiri, buktikan sendiri. Nah, satu lagi Pak Kumis, mungkin ini Silakan. penting untuk pembelajaran semuanya ya, petani yang berada di seluruh Nusantara, Pak Masrul khususnya di Kabupaten Batang, bahwa semua varietas jagung Pak Masrul itu punya yang namanya umur masak fisiologis. Nah, hubungannya adalah mungkin Pak Masrul sering melihat tanaman jagung teman-teman petani yang lain itu dipucuki atau dipangkas atasnya. Nah, ini bahasa sini apa Pak? Perunggul. Oke. Kalau kita dipocoki. Ya, dipocoki, ada yang dipangkas, ada dipencesi, ya pokoknya dipangkas. Nah, untuk maskot Pak Jis, itu masak fisiologisnya adalah 98 hari. Yang 234 tadi ya? 234 maskot. Nah, maco 99 hari, primadona 99 hari. Ya, berarti meskipun daunnya masih hijau. Nah, jadi sederhananya nih, misalkan dibulatkan menjadi 100 hari saja. Ya, setelah 100 hari, misalkan seorang petani seperti Pak Masrul ini mau memangkas daun atas, itu sudah diperbolehkan Pak. Karena umpama tidak dipangkas pun Pak, tanaman itu sudah berhenti melakukan pemasakan buah. Di buahnya ya, berarti sudah. Buah itu tinggal pengeringan aja. Sudah maksimalnya ya berarti. Tidak mengurangi Nah, bobot. Ini jawaban buat
petani yang kadang-kadang lewat tanaman biji kita yang baru, Pak Aziz, maskot dan primadona ini kok hijau, kok umurnya panjang? Oh bukan. Bukan umur panjang ya? Bukan umur panjang. Jadi gimana Pak keterangannya? Jadi justru dari PT BC ini mengupayakan supaya jagung biji di umur panen itu, Pak Masrul, itu daunnya masih bisa dimanfaatkan untuk untuk makan ternak. Jadi dua manfaat ya Pak Lasdar ya. Betul, Pak Kumis, menambah wawasan kita ya, di situ. Berarti jangan beranggapan bahwa jagung itu tua setelah daunnya kering, daun kering, batang. Tidak lagi. Bukan ya. Kita tidak lagi seperti itu. Kalau secara keilmuan Pak, secara genetik itu cara menandai dia itu sudah masa fisiologis lupa umurnya. Ya, lupa umurnya itu biasanya tinggal kalau petani Pak Masrul biasanya dipencet bijinya. Ini ya gitu ya. Mungkin bisa pakai Pak Masrul. Monggo, nggih. Ini nyatanya 93 hari aja sudah keras. Tidak membekas gitu ya Pak? Ya, ada lagi yang kurang, kalau penebas ada lagi yang digigit. Digigit ya? Nah, gitu. Ini sudah. Nah, itu. Sudah tua ya? Itu kalau pengalaman yang non akademis ya. Okay. Jadi ilmu titan Jawa. Kebiasaan gitu. Cara mudahnya ya. Berarti gitu Pak Masrul. Berarti tambah pengalaman kita ini sahabat-sahabat visi dimanapun berada, mudah-mudahan mendengar tayangan kita ini bahwa jagung itu jangan dianggap tua itu harus kering. Ini salah satu produk visi ini ternyata stay green ya bahasanya Pak ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi baru aja medit tadi pagi kan ya, ya Pak Masrul ya. Iya. Ini kalau kita lihat di lahan Pak Kumis, itu daunnya masih hijau, walaupun klobotnya atau penutup jagungnya ini sudah kering. Oke. Artinya ini 93 hari kan? Seminggu lagi sudah boleh dipojok. Sudah mulai dipangkas Pak. Oke. Berarti Pak Masrul yang punya lahan sekarang yang masih ada tanamannya maskot sama primadona ya. Ini seminggu lagi sudah mulai bisa dipangkas untuk mempercepat pengeringan buahnya di lahan. Ya. Begitu. Tapi secara akademisi, secara genetika itu sudah tidak bisa menambah pengisian lagi, karena masa fisiologisnya itu sudah memang di umur segini. Di umur 98, 99 dan 19. Katakanlah 100 hari kurang lebih. Nah, gampangannya gitu Pak. Kurang lebih. Ya nanti kalau lupa berarti gini Pak Lasdar ya. Kalau lupa petani, aduh umur berapa ya? Kalau Pak Masrul kan tahu nih. Berarti salah satunya dengan cara ini kan tadi atau ini ya kalau digigit gitu. Nah, itu kalau penebas biasanya gitu Pak Kumis. Kalau sudah keras berarti sudah tua. Oke, berarti tidak kisut-kisut itu ya Pak ya? Iya. Baik. Ini banyak sekali pengalaman ini Pak yang sudah kita obrolkan. Kemudian ini lagi Pak, kembali ke Pak Masrul. Ini misalkan setelah ini kira-kira di antara 3 varietas baru ini dari PT BC ini antara maskot, maco, primadona ini kira-kira menurut Pak Masrul dan petani di sekitar Limpung Batang sini itu cenderung kemana Pak? Dengan yang diutarakan oleh Pak Lasdar kecocokan lahan ini tadi, ini yang mana Pak? Kira-kira Pak? Kalau menurut saya itu ya yang paling berminat saya ya maskot sama maco. Karena memang terbukti di lahannya juga begitu. Bagus. Jadi tipologinya Pak Masrul ini Pak Kumis. Ya tipologinya masuk semua ya. Tipologinya Pak Masrul ini adalah petani yang memproses semuanya itu sendiri. Boleh. Dicari sendiri. Dari awal sampai pengolahan lahan, persiapan lahan, sampai persiapan benih. Tadi jarak tanam juga Pak? Jarak tanam sampai pasca panen itu beliaunya itu senang sendiri, diproses sendiri. Jadi endingnya atau finishnya itu adalah jual pipil ya. Berarti makanya milihnya maskot sama maco itu tadi, walaupun primadona bagus karena beliau tidak biasa nebaskan. Ya. Tapi tadi kalau tidak salah beliau mengatakan kalau ada lahan-lahan yang masih sisa pasti tak tanam ya. Itu kasih primadona boleh. Boleh juga. Boleh. Iya kan Pak? Yang nggak sempat
memantau dengan kasih primadona boleh Pak itu. Iya, daripada lahan nganggur kan Pak. Jadi kalau boleh disimpulkan Pak Masrul itu kalau nanam 1 tahun 3 atau 4 kali Pak Masrul, maka yang musimnya ekstrim, yang hujannya lebat, terus cenderungnya itu nanti kayak kemarin di Demak banjir, gerobokan banjir, kasih maco Pak. Apalagi tanahnya yang tidak, yang kurang subur atau tanah subur tapi ketika dapat air dia menggenang. Ya. Seperti Purwodadi Grobogan, betul. Tempatnya Pak Kumis itu. Karena tanah liat ya. Nah, itu maco, bandel di situ. Bandel Pak. Nah, tahan bantengnya. Tahan banteng. Tapi ketika kondisi seperti sekarang ini, semuanya itu natural, netral, tercukupi dengan bagus, tanahnya subur, airnya tercukupi, pupuknya ada, maskot itu juaranya. Juaranya Pak. Iya. Berarti ketiga-tiganya punya pasar sendiri-sendiri ya Pak. Ya kan Pak ya. Walaupun Pak Masrul tadi bilang tiga-tiganya bagus. Tapi kan bagusnya masing-masing seperti kita lah bertiga. Ya. Beda-beda. Bagusnya Pak Lasdar di sisi mana, Pak Masrul mana, saya mana, kan begitu kan? Itulah upaya kita Pak Masrul dan semua petani jagung di seluruh yang ada di Indonesia, terutama sahabat-sahabat petani jagung biji. PT BIS Internasional ingin memberikan jawaban berupa pilihan varietas. Jadi kita ada ini yang disukai daerah irigasi, ini yang musim tanam jagungnya adalah khusus kemarau. Betul. Kalau Pak Kumis biasanya gadu. Gadu. Nah, ini yang lahan-lahan petani pesanggem, boro, nggak punya lahan tapi kerjasama dengan perhutani. Nah, ini ada maco. Maka PT BIS pengennya seperti itu Pak. Jadi memberikan pilihan. Monggo, yang mana yang kira-kira cocok di lokasi masing-masing. Itu seperti biar nggak bingung Pak. Jadi cocok di sini yang ini, ya ini. Ya, gitu. Tidak harus dipaksakan yang satunya lagi kan. Betul, Sebelum kita akhiri Pak Lasdar, Pak Masrul, saya pengen tahu. Kalau Pak Masrul itu tanam tuh biasanya hanya murni satu produk atau satu tertentu dari perusahaan tertentu, atau ada ini varietas lain sebagai kalau saya itu kalau semua produk baru itu saya nggak akan nolak semua produk, tapi saya pilih yang nantinya kalau yang saya tanam yang luas itu yang paling uji cobanya itu untuk pembanding 1 kilo. Nanti saya pilih yang terbaik mana. Ini untuk tahun ini alhamdulillah kalau yang terbaik itu dari BIS Internasional. Berarti ada pembandingnya dari banyak, bukannya satu macam. Oke. Bukan berarti produk lain-lain juga ada. Berarti ya bisa dikatakanlah itu bener Pak. Kalau bilang bagus kalau nggak ada yang ceknya. Jadi dulu saya kalau mau nanam itu. Jadi banyak sedikit saya harus tanam. Bisa dikatakan Pak Masrul ini banyak petugas company yang lain, Pak Jis, juga menguji cobakan produknya di lahan beliau. Sama, berarti tapi beliau tadi itu tadi Pak, ada semacam slogan Purwodadi Kutane, sing penting nyatane, yang berbicara adalah produk jagungnya, ya kan Pak? Iya. Seperti Mas Rey. Untuk saya itu kan, nggak membeda-bedakan dari produk mana. Betul, netral ya Pak. Yang penting nanti saya seleksi yang terbaik yang saya tanam. Oke. Nanti akan dicontoh oleh seperti Pak Kepala Desa. Dinas pun ke sini, contoh tokoh kunci yang lain. Jadi harapan dari kami PT BIS Internasional Pak Masrul itu selain produk-produk yang sudah existing kita punya BIS 18, 99, 79 itu sekarang kita terus berinovasi dan alhamdulillah di Kecamatan Kepuh Limpung, Kecamatan Limpung, Desa Kepuh, Kabupaten Batang ini sudah ada seorang petani senior kita namanya Pak Masrul mencoba dan menguji tanaman varietas BIS kita, yaitu maskot, maco, dan prima.
semoga itu bisa menjadi solusinya Pak Masrul ketika bosan dengan varietas-varietas yang lama. Pengen ganti suasana baru. Ini lebih bagus dari yang kemarin ya Pak ya. Harapan saya sih menjadi pendamping sih Pak. Ya gitu. Bukan ditinggalkan. Nah gitu. Ada pilihan baru lagi. Oke. Selain itu Pak, kalau ini Pak, kalau jagung saya lihat yang di lahan tadi sebelum saya kesini Pak, di sebelahnya Maskot kalau nggak salah itu ada jagung yang itu banyak apa ini? Siwet. Nah, itu berarti untuk cek ya Pak, untuk pembanding itu. Iya, karena baru sama baru itu Pak ya. Itu untuk pembanding. Iya. Berarti nggak disukai juga ya kayak itu Pak ya? Ya untuk saya ya sangat tidak suka. Saya pun kan itu buka sih. Depannya sini kan nggak rapat. Tidak menutup rapat. Nah, jadi dikhawatirkan kalau musim penghujan ini air akan masuk. Kalau air masuk sini pasti bosok. Busuk ya, bisa sampai ke berkecambah. sini. Busuknya. Tidak kelihatan dari luar, tapi setelah dibuka. Tapi busuk karena ada air di sini. Baik, ya. Air masuk kan di kelopot ini kan bisa. Ini perlu Pak Lazar. Tapi kadang-kadang petani itu nggak memperhatikan hal semacam ini Pak. Wah, nggak apa-apa dilihat masih kelopotan, tapi ketika panen dan kelopotnya dibuka pada busuk. Ternyata itu Pak, ujungnya tidak menutup rapat. Tapi alhamdulillah 3 varietas baru jagung dari BC yang sekarang ini sudah rilis tahun ini Pak. Tadi Pak Masrul sudah buktikan sendiri. Menutup semua. Alhamdulillah itu. Memberi pembuktian itu apa adanya. Betul. Ya. Karena saya petani, saya nggak mau istilahnya membela perusahaan enggak. Betul ya. Yang saya bela justru petani sama petani. Kalau untung sama untungan jadinya kan gimana? Bagus. Baik, terima kasih. Sebelum kita berakhir kembali ke Pak Lazar Pak. Terakhir tips Pak Lazar. Ya. Tips apa yang bisa Pak Lazar informasikan kepada Pak Masrul dan sahabat BC petani jagung khususnya dimanapun agar nanti menanam, ini kan kita sudah mengerucut kepada 3 varietas baru BC ini, menanam Maskot, Maco maupun Primadona itu bisa optimal itu dari ketiganya itu menurut Pak Lazar tips apa yang harus dilakukan petani Pak Lazar? Baik Pak Kumis, jadi harapan kami Pak Masrul ya, Pak Masrul ini kan seorang petani yang sudah pengalaman sejak tahun 2005 sudah tanam jagung. Pastinya ilmu-ilmu pasti ya, ilmu pasti atau ilmu fakta yang ada di lapangan beliau lebih menguasai. Betul. Cuma yang kami sarankan adalah tips 1 Pak, terbukalah untuk berdiskusi dengan perusahaan. Karena masing-masing varietas tetap punya ciri-ciri. Iya, betul. Kelemahan ada, keunggulan juga ada. Artinya itu adalah ciri-ciri. Seperti sepeda motor A, ciri khasnya ini, kelebihannya ini sama Pak. Ini di jagung juga sama. Jagung A kelemahannya ini, ciri khasnya. Cuma mestinya seperti PT BC Internasional adalah tidak mungkin membuat suatu produk baru yang mengalami apa yang ditujukan untuk mundur, itu nggak mungkin. Mengalami kemunduran istilahnya. Nah, pasti kita ditujukan atau divisikan untuk maju dalam arti berarti lebih bagus tongkolnya, lebih bagus rendemennya, atau lebih bagus bobotnya, ketahanan penyakitnya, atau istilahnya itu stabil dan sebagainya. Pasti ke arahnya ke arah situ. Yang ketiga tipsnya adalah ciri-ciri karakter varietas itu tidak bisa disamakan pada semua lahan dan tidak bisa disamakan dengan semua musim. Nah, makanya tadi saya matur contoh Maskot sudah pas Pak, tanamnya September atau Berberan. Nah, kemudian Maco Maco tanamnya cocok di Berberan. Maskot tanamnya di sekarang ini atau apitan atau besok kemarau atau irigasi teknis dan sebagainya, lahannya subur dan sebagainya. Primadona, Bapak yang sering nebas-nebas itu dijual ke penebas, tanamlah Primadona atau untuk silase. Berarti dengan kata lain itu ya Pak ya, harus segmentasinya harus tepat ya Pak. Yang ketiga, lihatlah perusahaannya Pak. Bonafitannya ya. 1 perusahaan itu harus bonafit apa tidak di mata petani ya. Kemudian ingat,
kita punya diferensial Pak Jis atau Pak Kumis. Jadi PT BC ini bedanya dengan PT yang lain, selain jualan benih, selain memproduksi benih, kita juga membeli hasilnya, panennya. Karena kita satu perusahaan dengan yang namanya Carun Pokpan. Berarti belum tentu itu dimiliki oleh perusahaan lain ya Pak? Belum tentu perusahaan lain juga memiliki hal yang sama. Itu pembedanya kita di sini. Berarti gini Pak, saya potong maaf. Misalkan kalau Pak Masrul ini seperti Pak Masrul atau petani yang lain di sini kesulitan menjual hasil panenan, bisa jadi bisa kerjasama ya Pak? Bisa. Kita punya divisi yang namanya CPD, ya kemitraan. Oh kemitraan. Nanti bisa kita kenalkan dengan Pak Masrul. Oke, berarti gitu. Salah satu kelebihan perusahaan Pak. Karena menurut cerita itu Pak Masrul itu adalah apa ya namanya fanatikisme itu bisiker. Dulu kita punya namanya bisi klub Pak ya. Itu. Kenapa? Karena beliau itu sering menguji yang tadi berbagai ini. Saya tidak membela perusahaan atau anak, tapi yang penting hasilnya. Ternyata beliau sampai sekarang masih mencinta gandrung sama bisi itu karena memang terbukti ya Pak ya. Terbukti ya. Bukan karena dibayar berapa bela perusahaan ya. Saya enggak pernah saya dibayar perusahaan. Malah kita yang dikasih kopi. Iya. Kita kalau kesini dikasih apa-apa ya Pak ya. Baik, Pak Masrul, Pak Asdar, terima kasih. Pak Kumis, sudah panjang dan lebar. Nanti kalau terlalu panjang itu kasihan ibunya. Kalau terlalu lebar nanti kasihan bapaknya. Makanya kita sedang-sedang saja. Tapi sudah lama ini kita ngobrol dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z membahas terutama seputar dunia perjagungan, dan utamanya lagi adalah jagung varietas baru yang dirilis oleh PT BC International Tbk pada tahun ini. Sekali lagi ada 3, yaitu BC 324 Maskot, 234 Maskot, 235 BC 235 Mado, dan BC 236 Prima. Benar kata. Bukan bisa lagi ya. Ketiga-tiganya ini punya segmen dan punya habitat masing-masing. Gitu ya. Ingat bisi, ingat Pak Kumis. Ingat bisi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat tanam jagung bisi. Oke. Terima kasih lagi Pak Lasdar. Terima kasih atas masukannya, sarannya, kemudian informasinya yang bagus karena sesuai dengan ilmu ya Pak, secara akademis, secara akademisir, jadi secara keilmuan dapat dari Pak Lasdar, secara pengalaman nyata real dapat pengalaman masukan dari Pak Masrul seperti ini. Semoga obrolan kita nanti bisa didengar oleh masyarakat luas, petani luas, dan bermanfaat ilmu kita bagi mereka yang ilmunya tadi bisa menambah wawasan para petani bisi. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Asdar, Pak Masrul, semoga diberikan kelancaran semuanya. Amin. Buat pemirsa, bicara benih dan bicara pertanian pasti kapal terbang. Gitu ya Pak. Oke, sahabat bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Masrul dan Bapak Lasdar membahas seputar dunia perjagungan, terkhusus jagung varietas baru yang dirilis oleh PT BC pada tahun 2024 ini. Terima kasih telah menonton podcast ini dan nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat bisi tidak ketinggalan podcast kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di IG, FB maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi